pada pagi ini sudah masuk ke tema 4 ya anak-anak. Tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Materinya menemukan masalah dan saran sebagai warga negara pada teks ya. Ya, ayo cepat-cepat mumpung Bunita belum mulai pelajarannya, cepat duduk di depan TV, dibuka buku temanya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Setelah mengetahui materinya dan subtema berapa, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran supaya kalian tahu kita belajar apa hari ini ya Bu. Yang pertama, dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang tepat. Berikutnya, dengan menemukan ungkapan saran pada teks, siswa dapat menuliskan masalah dan cara mengatasinya menggunakan bahasanya sendiri dengan tepat. Yang terakhir, dengan memahami pengertian kalimat saran, siswa dapat menuliskan saran sesuai dengan permasalahan lingkungan tempat tinggalnya. Itu harus diingat terus ya anak-anak bahwa ku terima hak setelah kewajiban. Yang dilakukan apa dulu? Hak atau kewajiban? Nah, pinter, kewajiban dulu baru kalian bisa menerima hak ya. Tapi pada pagi hari ini Bunita akan mengulas sedikit tentang kalimat penyelesaian masalah ya anak-anak. Kita akan mengetahui apa sih Bu kalimat penyelesaian masalah? Masih ingat? Ini sudah diulang-ulang anak-anak ya. Kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu menyelesaikan masalah. Diingat-ingat anak-anak ya. Kalau perlu dicatat di bukunya yang tadi lupa atau masih belum paham, dicatat ya anak-anak ya. Lalu kalimat penyelesaian masalah ditandai dengan kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Jadi isinya itu ada penyelesaian masalah. Masalahnya apa? Nanti ada penyelesaiannya. Berikutnya, nah ini contoh kalimat penyelesaian masalah. Contoh kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Ini adalah contoh penyelesaian masalah, kalimat penyelesaian masalah. Masih ingat kan anak-anak? Baik, lanjut. Apa itu kalimat saran? Jadi ada kalimat penyelesaian masalah, juga pasti ada kalimat saran. Apa itu Bu? Kalimat saran merupakan kalimat untuk mengungkapkan saran, pendapat, atau anjuran kepada orang lain. Kalimat saran biasanya menggunakan, ingat-ingat, kalimat saran itu pasti ada kata seharusnya, sebaiknya, lebih baik, dan hendaknya. Di antara itu atau mungkin bahkan lebih. Diperhatikan ya anak-anak. Berikutnya, mengapa kalimat saran digunakan? Nah, ini harus tahu kenapa Bu. Nah, agar permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan. Jadi ada masalah, lalu kalian akan diberikan saran supaya masalah kalian terselesaikan. Lanjut, kapan kalimat saran digunakan? Kapan? Nah, ini pertanyaannya. Ketika diskusi atau bermusyawarah, memberikan bantuan. Berikutnya, saat terjadi masalah, pasti kalimat saran digunakan. Berikutnya, siapa saja yang dapat menggunakan kalimat saran? Semua orang dapat memberikan atau menggunakan kalimat saran. Jadi siapapun bisa menggunakan kalimat saran anak-anak ya. Di mana Bu kita dapat menggunakan kalimat saran? Nah, di mana anak-anak? Di mana saja kita dapat menggunakan kalimat saran saat terjadi masalah maupun memberikan bantuan. Seperti di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, dan tetangga. Anak-anakku yang hebat, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi Bunda sudah janji akan memberikan materi yang lebih menarik. Ya, sudah siap ya anak-anak? Nah, ini Bunita punya sebuah gambar. Nah, coba diperhatikan di layar TV kalian. Ini ada di buku tema kalian ya.
Subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Coba diperhatikan, itu ada gambar anak-anak memakai baju adat daerahnya masing-masing. Ya, tapi memegang bendera merah putih. Berarti mereka walaupun berbeda-beda suku, mau dari mana, suku Jawa, Madura, atau dari manapun, mereka adalah tetap sebagai warga negara Indonesia. Ya, nah nanti kita akan mencari masalah saran dalam bacaan kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Yuk. Nah, kewajiban dan hakku sebagai warga negara yaitu adalah aku adalah warga negara Indonesia. Bunita dan kalian adalah warga negara Indonesia. Aku dan kalian lahir di Indonesia. Aku dan kalian memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku dan kalian juga harus melaksanakan kewajiban. Ingat, kewajiban itu harus. Lalu, aku harus menjadi warga negara yang baik, anak-anak. Aku dan kalian harus belajar sungguh-sungguh. Ingat, belajar sungguh-sungguh. Aku dan kalian harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Lalu, aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Jadi setelah kalian melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik, kalian mendapatkan hak-haknya apa tadi? Mendapatkan tempat tinggal, bisa bersekolah, bisa menggunakan tempat ibadah. Ya, baik, Bunita lanjutkan. Di buku kalian pada halaman 141 coba dilihat ada bacaan lingkungan hijau. Kita baca bersama-sama yuk. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon yang rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Lihat gambarnya ya. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Dari bacaan ini, nah soalnya apa anak-anak? Garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Kalian diminta untuk menggarisbawahi mana yang merupakan kalimat masalah pada teks. Coba dicari, mana ya kira-kira ya? Mana ya? Tadi Bunda sudah bacakan. Iya, pinter, ada yang dengar Bunita yang benar sekali jawabannya. Nah, ini loh Bu, jalan di depan sekolah sampai dengan buku saat pulang. Jadi kalimat itu adalah kalimat yang menunjukkan masalah. Lanjut. Kalau ada masalah, pasti apa? Ada apa Nana? Penyelesaiannya. Dari bacaan lingkungan hijau, kalau sudah masalahnya, mana kira-kira penyelesaian masalahnya? Coba diingat-ingat, dibaca lagi pelan-pelan. Mana kira-kira? Oh, pinter sekali. Itu ada anakku yang pinter bisa menjawab. Ini Bu, penyelesaian masalahnya. Benar, jadi Dayu tuh berdiskusi dengan teman-temannya sampai mengajak ibu guru. Itu adalah kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Pinter anak-anak. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi semua warga negara tuh berhak atas lingkungan yang sehat dan sejuk. Lingkungan yang sehat dan sejuk akan membuat lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Namun, saat ini banyak pohon ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang. Ya anak-anak, jadi banyak sekali pohon-pohon yang ditebang, jadi lingkungannya menjadi gersang. Terus kira-kira sarannya apa ya Bu? Nah, menurut sarannya Bunita memberi saran ya. Yang pertama, membuat program lingkungan hijau. Berikutnya, tidak menebang pohon sembarangan. Lalu, merawat kelestarian pohon. Berikutnya, mengurangi, nah ini penggunaan kertas berlebihan anak-anak. Kita harus menghemat. Lalu melakukan penanaman kembali. Jika sudah dipakai untuk kalian jangan lupa untuk menanam pohon kembali supaya pohon tersebut masih bisa digunakan. Jadi jangan diambil-ambil, ditebang-tebang tapi
tidak menanam lagi ya. Jadi ini sarannya Bu Nita, beberapa saran supaya pohon di lingkungan kalian itu bisa tumbuh dengan bagus dan kalian bisa menggunakan secukupnya. Ingat ya, secukupnya. Baik, berikutnya. Nih, pada halaman 147 dan 148 ada bacaan Siti demam. Yuk kita baca bersama yuk. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam hari ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu Siti ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Itu tadi bacaan pada halaman 147 dan 148 ya anak-anak. Apa Bu soalnya? Nah, mari kita tulis di kolom ini pada halaman 149 anak-anak ya. Nah, jadi dari bacaan tadi itu ada masalah anak-anak dan juga ada bagaimana cara mengatasinya. Kira-kira masalahnya apa tadi ya? Iya, pintar. Siti sakit Bu? Iya betul. Siti demam Bu? Iya betul. Siti apa lagi? Iya, Siti demam dan badannya panas. Itu masalah yang pertama. Kalau badannya demam dan panas, tadi ibu melakukan apa anak-anak kira-kira? Iya betul sekali. Mengatasinya atau penyelesaiannya yaitu ibu mengompres Siti dengan air hangat. Kalau badan kalian demam, badan kalian panas, kompres dulu dengan air hangat anak-anak. Lalu ibu pun menyelimuti dengan selimut yang tipis. Diberi selimut tipis supaya demam dan panasnya, suhu panasnya turun. Berikutnya masalah yang kedua, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ternyata setelah dikompres, setelah diberi selimut, ternyata masih demam. Apa yang dilakukan? Ibu membawa Siti ke puskesmas. Ini adalah jalur yang terakhir ya anak-anak, harus ke puskesmas, ke dokter. Nanti di sana diberikan obat, vitamin. Setelah minum obat dan vitamin, harus menjaga kesehatan ya. Jadi itu pesannya ibu kepada Siti. Hai anak-anak yang hebat dan cerdas. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Ya, yuk kita lanjut lagi. Tapi Bu Nita ingatkan lagi anak-anak, karena ini penting untuk kalian. Pesan Ibu Siti tadi ya, harus menjaga kesehatan, apalagi pada musim pandemi seperti ini. Kadang-kadang badan kalian panas, kadang-kadang badan kalian tiba-tiba demam ya. Lakukan cara yang dilakukan ibunya Siti tadi, dikompres dulu dengan air hangat, pakai selimut. Kalau besoknya masih tidak turun panasnya, baru dibawa ke puskesmas atau dokter. Kalau sudah di sana anak-anak, kalian dapat obat, kalian dapat vitamin, jangan lupa diminum. Tidak hanya diminum saja anak-anak, tapi harus melakukan protokol kesehatan. Ya, tetap harus menjaga kesehatan. Yuk, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan. Nah, jadi menjaga kesehatan itu wajib. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Loh, efeknya besar loh anak-anak. Kalau kalian sehat, jadi negara kita itu akan berkembang dengan baik. Loh, dampaknya sangat besar. Kalau kalian sakit semua, kasihan para dokternya harus menangani anak-anak yang sakit. Ya, jadi tetap atau wajib menjaga kesehatan. Apalagi pada saat seperti ini, ya wajib ya anak-anak ya hukumnya. Lanjut. Nah, buka halaman 152 dan 153. Di situ terdapat bacaan tentang di kantor kelurahan.
Ada apa ya di kantor kelurahan? Mari kita baca bersama-sama. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Ternyata Siti sudah tidak demam, anak. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Nah, pada bacaan di kantor kelurahan, apa kira-kira yang harus kalian cari? Nah, ternyata kalian diminta untuk menunjukkan kalimat saran. Masih ingat kalimat saran tadi? Kalimat ya yang ada beberapa katanya ya, ada kata seharusnya, sebaiknya, lebih baik, hendaknya. Ya, coba pelan-pelan anak-anak dicari yuk pada bacaan di buku kalian, kira-kira mana ya Bu yang menunjukkan kalimat saran dari bacaan tadi? Di mana? Ya, ada kalimat petunjuknya anak-anak, ada kata petunjuknya. Sudah ketemu? Iya, pintar sekali. Ya, beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak ini seharusnya. Seharusnya termasuk adalah kalimat saran. Ya, memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Ya, itu adalah termasuk kalimat saran. Ya. Jadi sarannya menurut Pak Lurah itu agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Jadi supaya lingkungan bersih dan hijau, anak-anak diminta untuk membawa satu pohon. Ya, jadi supaya kembali lagi pohonnya tidak ditebang, tapi tidak ada penanaman. Jadi kalian tetap harus membawa satu pohon yang dirawat. Kira-kira di rumah kalian ada tidak tanaman? Nah, wajib ya anak-anak ya, kalian harus menanam satu tanaman di rumah untuk menjaga, untuk menyelamatkan bumi ini supaya kita tidak kekurangan udara segar. Loh kok bisa Bu? Kan udara segar didapatkan dari pohon. Ya, biar semua polusinya terserap oleh pohon, diganti udara yang segar. Ya, jadi tadi itu sarannya Pak Lurah anak-anak. Lalu, nah ternyata hari ini kita sudah berada pada kesimpulan, sudah belajar banyak tadi ya. Kira-kira kesimpulannya apa Bu Nita pada pagi ini? Nah, kita tadi sudah membahas tentang kalimat penyelesaian masalah. Kalimat penyelesaian masalah, Bu Nita ulas lagi anak-anak ya supaya ingat. Kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Lah, seperti Pak Lurah tadi, dia memberikan saran sebaiknya anak-anak harus membawa satu pohon. Nah, itu salah satu saran, contoh saran. Seperti ibu tadi, ya, ibu mengompres itu juga saran atau penyelesaian. Ya, jadi harus memberikan saran supaya masalahnya cepat selesai. Berikutnya, kalimat penyelesaian masalah ditandai dengan kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Jadi, setiap masalah anak-anak pasti ada penyelesaiannya. Ya, kita cari dalam bacaannya. Karena nanti kalau ulangan pasti banyak bacaan. Kalian disuruh mencari mana kalimat sarannya. Cari yang ada kalimat seharusnya, sebaiknya. Bu, kalau tidak ada Bu, cari yang kira-kira mana yang menyelesaikan masalah. Ya, itu berarti jawabannya. Ya. Berikutnya, kalimat saran merupakan kalimat untuk mengungkapkan saran, pendapat,
atau anjuran kepada orang lain. Jadi kalimat saran itu merupakan kalimat untuk mengungkapkan pendapat atau anjuran kepada orang lain. Jadi anak-anak, kalimat saran itu kita gunakan. Misalnya teman kita punya masalah, misalnya pensil saya hilang, kira-kira bagaimana ya Bu? Kalian beri saran, pinjam saja atau beli di koperasi. Nah, itu kalian sudah menggunakan kalimat saran. Jadi secara tidak langsung kalian sudah menggunakan kalimat saran dan menyelesaikan masalah teman kalian. Nah, itu anak-anak. Kalian enggak terasa ya bahwa kalian sudah melakukan beberapa kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, lebih baik, hendaknya, dan yang lain-lain ya. Yang ditunggu-tunggu ya, ini adalah tugas. Tugas ini kalian kerjakan, jangan lupa nanti dikirimkan ke Bapak Ibu guru kalian di sekolah ya. Tugasnya yaitu semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang. Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu? Nah, ini saranmu mengenai hal ini. Sampaikan saranmu kepada teman-temanmu, ditulis ya nak ya, itu ada di buku tema atau kalian tulis di buku tulis, nanti hasil saran kalian difoto, kirim ke guru kalian masing-masing ya.